karunia dan anugerah yang luar biasa. Pertama, sekali lagi saya ucapkan selamat saudara bagi setiap saudara semuanya yang mengikuti ibadah online dimanapun saudara berada, di kota Solo, di luar kota Solo, di luar pulau saudara, juga di luar negeri. Saya percaya kasih karunia Tuhan akan terus melimpah dalam kehidupan kita saudara. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati saudara. Saya percaya saat ini sekali lagi kita juga akan sangat diberkati. Saudara bisa katakan bersama saya, kita akan sangat diberkati. Katakan kanan saudara, kita akan sangat diberkati. Sekali lagi kiri saudara, kita akan sangat diberkati. Sekali lagi saya bersyukur saudara, percaya kita akan sangat diberkati siapapun yang sedang mengikuti ibadah online. Terlebih lagi saudara yang baru saja bergabung dalam ibadah online, saya ucapkan selamat. Saya percaya Tuhan yang menuntun saudara sehingga saudara bisa mengikuti ibadah online. Saya doakan saudara diberkati Tuhan, doa-doamu dijawab oleh Tuhan, hidupmu dilindungi, hidupmu ditolong oleh Tuhan senantiasa saudara. Saya sekali lagi, saya senang dengan kehadiran saudara bergabung dalam ibadah online. Saudara ada nomor telepon saudara yang bisa saudara hubungi, atau mungkin nanti ada konselor yang bisa menghubungi saudara, sehingga saudara terus bisa didoakan lagi, bisa dibimbing lagi, sehingga saudara bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu juga saudara kalau ada permohonan doa, saudara permintaan permohonan doa, saudara juga bisa kirim di nomor yang tersedia, saudara. Atau saudara sudah mengalami kesaksian, saudara juga bisa kirim sehingga saling berkati satu dengan yang lain. Ingat, di gereja kita ada satu link saja. Katakan saudara, satu link saja. 1, 2, 3. Satu link saja. Dan saudara bisa buka satu link itu, yaitu www.gpika.org/live. Kalau saudara buka itu saja, ingat-ingat terus, di dalamnya ada semua ya program di dalam gereja kita. Ibadah online ini, baik yang di Solo, baik yang di Jogja, baik yang di Jakarta, semua ada di sana. Setelah selesai ibadah online, saudara masih tersimpan lagi. Kapanpun saudara bisa buka, termasuk ibadah live streaming di pertengahan minggu, saudara. Ya, ibadah live streaming with Pastor Obaja juga ada di situ, saudara. Kalau saudara belum sempat hari Rabu atau Kamis ya, saudara bisa buka hari yang lain. Saya percaya saudara akan diberkati. Banyak saudara, ada KID, ada Pondok Daud 24 jam dan lain-lain. Saya percaya kita akan sangat diberkati. Nah saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Karena Tuhan mengajari beri supaya engkau diberi saudara. Ya sekali lagi saudara bisa kirim dengan cara yang biasa saudara pakai. Bisa pakai transfer bank, bisa pakai internet banking, mobile banking, saudara pakai ATM, pakai QR atau apapun saudara. Ya saudara siapkan, kita akan datang pada Tuhan, kita bawa dulu. Ya katakan dulu di hadapan Tuhan, kita akan doakan supaya sungguh-sungguh perkenan kita persembahkan pada Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah dan luar biasa. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap persembahan yang diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati sehingga membuat pekerjaan-Mu maju Tuhan. Sehingga membuat banyak orang ditolong dan diselamatkan. Sehingga sungguh-sungguh hujan pertobatan, hujan keselamatan, jiwa-jiwa terjadi. Makin banyak orang bisa diselamatkan. Sekali lagi berkati setiap persembahan yang kami persembahkan dengan cara apapun Tuhan. Dan juga Tuhan berkati setiap orang yang sudah memberikan persembahan dengan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Jadikan kami terus saluran berkat daripada Tuhan. Hamba-Mu doakan berkati lebih lagi sehingga bisa jadi berkat lebih lagi. Berkati lebih lagi sehingga bisa diberkat lebih lagi. Dan makin hari makin dipakai oleh Tuhan. Sepenuhnya kami serahkan dalam kasih karunia dan anugerah yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan persembahan biar berkenan dan menyukakan hati-Mu Tuhan.
Amin, saudara. Ya, saudara bisa memberikan sesuai dengan cara saudara yang tidak bisa online. Saudara ingat, ya di setiap gereja lokal kita ada petugas yang siap menerima persembahan di setiap ibadah. Ya, seperti biasanya jam di kota saudara. Khusus kota Solo, saudara ada brankas atau lemari besi yang setiap saat saudara bisa, kalau ada satpamnya 24 jam yang menunggu gereja kita, jadi saudara bisa persembahkan, saudara. Ya, saya percaya itu tentang persembahan yang pasti berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang kita akan dengarkan kesaksian, saudara. Saya percaya ada kesaksian yang luar biasa dari Bapak Ibu Lingga Chandra. Kita akan sangat-sangat diberkati oleh kesaksian ini. Mari kita saksikan bersama. Shalom, saat ini kami ingin sharing tentang kebaikan Tuhan, tentang penyertaan Tuhan dan juga perlindungan Tuhan yang sungguh sangat luar biasa atas keluarga kami. Ini di masa-masa ini kita tahu bukan masa yang mudah ya. Di masa COVID-19 ini ada banyak orang mengalami penurunan secara perekonomian, mengalami penurunan secara pendapatan, dan kita pun nggak luput dari mengalami semuanya itu. Kita mengalami penurunan secara perekonomian, tapi kami sangat bersyukur di masa yang katanya orang masa kegelapan ini, kita ada di dalam keluarga Allah dan kita punya orang tua rohani yang sangat-sangat baik. Ada Pak Obaja, Pak Jonathan, dan Ibu Nita yang selalu ngingetin buat setiap kami untuk ayo di masa kegelapan tetap bangkit jadi terang ya. Di masa kegelapan kita tetap bangkit dan jadi berkat. Nah, tapi kita juga pikir gimana caranya kita bisa jadi berkat di masa seperti ini. Toh kebutuhan keluarga kita ya banyak, ngurusin keluarga kita sendiri aja sudah cukup pusing. Jadi ya kita punya pengeluaran yang rutin, kita punya kebutuhan yang masih tidak berkurang meskipun pendapatan berkurang. Tapi di masa seperti ini ketika kami baru punya kerinduan untuk menjadi berkat, kami hanya ya Tuhan kami mau, tapi gimana caranya Tuhan? Tuhan itu buka jalan. Ya, Tuhan itu kirimkan buat kami satu bundle voucher, saudara ya, dan voucher ini kalau dihitung-hitung itu bisa untuk mencukupi kebutuhan kami dan keluarga selama beberapa bulan ke depan. Nah, artinya kehidupan keluarga kami selama beberapa bulan ke depan itu sudah dijamin sama Tuhan. Nah, dari situ kita bisa menjadi berkat, kita share voucher ini kepada beberapa orang yang membutuhkan, dan Tuhan tidak berhenti di situ. Tuhan juga berkati kami melalui bahan-bahan makanan yang Tuhan kirimkan melalui orang-orang yang mengasihi kami. Dan cara kami jadi berkat itu juga tidak sampai seperti muluk-muluk, seperti bayangan orang, dan kita hanya bisa lakukan dengan apa yang bisa kita lakukan. Kayak misal ketika masak, istri saya masak lebih, keluarga kami hanya berempat, dia masak lebih dari 4 orang. Nah, buat apa sisanya? Nah, dia seringkali ngomong nanti kalau ada pasien yang datang, kalau ada orang yang membutuhkan, kita bagi buat mereka. Nggak banyak, mungkin yang kita bagi hanya bisa untuk 1 orang. Nah, bahkan kadang-kadang kalau pas kita pesan buat mau kirim barang, kita pesan ojol, kita cari-cari di rumah ada makanan apa ya? Oh, ada ini nih, ya kita kasih buat abang ojolnya. Ini Pak, ya Bapak kirimkan barang ini buat Bapak yang ini. Nah, tapi gini saudara, ketika kita itu menjadi berkat yang buat kita itu kecil di masa yang gelap seperti ini, itu seperti orang yang mendapatkan air di padang gurun. Kenapa? Ketika kita lihat wajah mereka yang menerima itu, mereka berkata, makasih ya Bu, makasih ya Cik, makasih Pak, makasih Bu. Kita tuh melihat wajah mereka yang begitu senang sekali. Dan dari situ, saudara-saudara, kita itu sangat-sangat diberkati dengan apa yang mereka ucapkan pada kita. Jadi firman Tuhan itu benar bahwa adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Nah, kita sangat bersyukur ketika kita belajar memberi, kita hanya belajar taat. Tuhan itu berkati kita dengan sangat-sangat luar biasanya, dan tidak hanya berhenti di situ, saudaraku. Tuhan itu bukakan kita jalan untuk kita bisa merintis ya bisnis-bisnis yang baru. Ya. Dari satu bisnis yang kami percaya itu dari Tuhan, Tuhan pertemukan kami dengan supplier. Tuhan juga yang membuat bisnis kami ini bisa berjalan dengan sungguh sangat luar biasa. Itu semua karena Tuhan. Dan dari satu bisnis ini, Tuhan kembali beri kami kesempatan untuk kami bisa punya bisnis. Ada desinfektan, ada sterilisasi rumah dan juga mobil, lalu barbershop online, dan juga item-item lainnya yang sungguh tidak pernah kami bayangkan dan tidak pernah kami pikirkan selama ini. Dan dari semua itu kami belajar, kami mau terus belajar untuk supaya kami bisa terus jadi berkat.
sangat bersyukur dan kami sangat percaya bahwa Yesaya 60 itu sungguh-sungguh digenapi. Ya, terang Tuhan terbit atas setiap kita. Dunia boleh dalam kegelapan, tapi kita terima terang Tuhan. Tapi kita juga harus bangkit, kita harus jadi terang. Dan kami sangat berterima kasih, kami digembalakan dengan sangat baik di keluarga Allah. Karena itu kami mau dorong saudara semuanya, ayo kita tetap bersama-sama ada di dalam keluarga Allah ini, supaya kita bisa digembalakan, kita bisa dimuridkan, kita ada di jalannya Tuhan. Karena yang kami tahu, ketika kita berjalan di jalannya Tuhan, kita itu sedang berjalan menuju anugerah yang selalu baru setiap hari. Dan percaya saudara, hari-hari ke depan kita adalah hari-hari yang penuh dengan berkat, hari-hari yang penuh dengan mujizat, dan kita bisa menjadi berkat dan mujizat bahkan buat orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Demikian kesaksian kami. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saudara, kesaksian yang luar biasa sekali. Kita sungguh-sungguh terus diteguhkan bahwa janji Tuhan pasti digenapi, saudara. Firman Tuhan pasti digenapi, Tuhan. Sesuatu yang luar biasa, kita senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Setiap tema, setiap ayat firman Tuhan, setiap rema yang Tuhan berikan digenapi. Bapak Ibu Chandra, Lingga Chandra, ya menggenapi Yesaya 60 terjadi dalam kehidupan ya mereka. Saya doakan bukan hanya Bapak Ibu Lingga Chandra, saudara juga mengalami penggenapan dari Tuhan. Ya, rema yang saudara dapatkan melalui firman Tuhan seperti ini. Yesaya 60 yang diberikan untuk setiap kita. Saya doakan setiap saudara mengalaminya. Amini saudara. Terima dengan iman. Setiap saudara saya doakan mengalaminya, mendapatkannya saudara. Terang Tuhan datang atas setiap saudara. Hidup saudara diterangi saudara. Saudara cari terang luar biasa dan mengalami breakthrough yang luar biasa. Ya, sekarang kita belajar firman Tuhan. Ya, bulan ini dengan seri khotbah membangun ketahanan. Saudara, saat ini dunia dalam kegelapan, bangsa-bangsa dalam kekelaman. Oh, saudara, sangat penting sekali kita membangun ketahanan di dalam hidup kita, saudara. Ini saatnya badai sedang menerpa di seluruh dunia. Ini saatnya COVID-19 sedang menerjang. Ini saatnya, saudara, ya resesi ekonomi sedang menerjang dan banyak. Tapi kalau kita punya ketahanan yang daripada Tuhan, saudara, kita akan tetap kokoh. Kita tetap akan eksis. Saudara akan terus tampil menjadi pemenang di dalam kehidupan saudara. Kita sudah belajar ketahanan iman. Iman kita terus bisa bertahan. Lalu ketahanan keuangan. Sekalipun resesi, keuangan saudara bertahan. Bahkan berlipat-lipat ganda. Lalu ketahanan kesehatan. Minggu yang lalu, hari ini, saya percaya penting sekali kita akan belajar sumber ketahanan. Itu sesuatu yang paling inti, itu menjadi sumber ketahanan, yaitu saudara pertahanan ya di dalam roh kita. Secara roh kita punya ketahanan yang kuat saudara, sehingga ya tidak akan digoyahkan oleh badai. Kita akan belajar yang pertama, Roh Kudus adalah sumber ketahanan tanpa batas. Saya ulangi sekali lagi. Roh Kudus adalah sumber ketahanan tanpa batas. Saudara ucapan supaya bisa ditangkap. Roh Kudus lalu adalah sumber ketahanan tanpa batas. Saudara, saya percaya ini yang menjadi ya dasar pertama untuk firman ini yang harus saudara tangkap sungguh-sungguh. Roh Kudus itu yang menjadi pertahanan. Pertahanan yang tanpa batas. Tidak ada batasnya saudara. 1 Korintus 2 ayat 3 dan seterusnya dikatakan, aku juga telah datang padamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Saudara, ini ditulis oleh seorang rasul, yaitu Rasul Paulus. Kalau saudara ya ingat, Rasul Paulus ada seorang rasul yang boleh dikatakan paling berhasil, ya lebih daripada rasul-rasul yang lain. Ya di antara 12 rasul Tuhan Yesus pun dia melampauinya saudara. Tapi juga dia mempunyai pergumulan saudara. Sekalipun dia dipakai Tuhan luar biasa. Sekalipun dia sempat ya sungguh-sungguh berhasil luar biasa. Dia mengalami pergumulan, dia mengalami perjuangan, dia mengalami banyak proses dalam kehidupannya. Bahkan di sini tadi yang kita baca, dia sedang berkata pada jemaat Korintus,
aku juga telah datang padamu dalam apa? Kelemahan. Dia sempat mengalami kelemahan, saudara. Ya mungkin kelemahan di dalam fisiknya, mungkin kelemahan di dalam banyak hal, saudara. Dan dengan sangat takut, mungkin dia sedang menghadapi sesuatu yang sangat bahaya sekali, mengancam pelayanannya, mengancam mungkin nyawanya. Oh, karena dia berkali-kali akan ditangkap, dia berkali-kali akan dilempari dengan batu, dia berkali-kali dimasukkan penjara, dia berkali-kali didera sedemikian rupa. Dikatakan saudara, dia datang pun dalam keadaan lemah, bahkan sangat takut dan gentar, sampai dia mengalami kegentaran di dalam hatinya, saudara. Ini sama, saya percaya firman Tuhan ini penting sekali. Sekarang dalam keadaan COVID-19, resesi ekonomi, mungkin saudara juga merasa sedang dalam keadaan lemah. Mungkin tubuh saudara dalam keadaan lemah. Saudara, kesatuan rumah tangga saudara, pertahanan rumah tangga dalam keadaan lemah. Mungkin keuangan saudara dalam keadaan lemah. Termasuk mungkin pelayanan saudara dalam keadaan lemah. Jabatan saudara dalam keadaan lemah. Sampai saudara sangat takut. Bukan hanya takut saudara, sampai dikatakan sangat takut saudara. Mungkin saudara sempat saudara sangat takut dan gentar. Mungkin kadang-kadang saudara sampai mengalami seperti gemetar saja. Gentar saudara. Ya gak usah bingung, Rasul Paulus, seorang rasul yang dipakai luar biasa, sempat mengalami seperti itu saudara. Dia mengalami sempat lemah saudara. Dia mengalami sangat ketakutan. Dia mengalami sangat gentar saudara. Jadi saudara, Rasul Paulus mengalami juga. Tapi ayat berikutnya, ayat 4. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Dia tidak menyampaikan perkataannya, pemberitahuannya, atau khotbah-khotbahnya dengan hikmat, saudara. Dengan hikmat manusia, saudara. Tapi dikatakan sini dengan apa? Keyakinan akan kekuatan roh. Rasul Paulus punya satu keyakinan. Dia yakin akan kekuatan roh, yaitu kekuatan Roh Kudus yang menopang dia. Dia boleh lemah, tapi ada kekuatan Roh Kudus, saudara. Dia boleh sangat takut, tapi ada kekuatan Roh Kudus yang akan memberi ketenangan, memberi keberanian. Dia boleh gentar, tapi ada kekuatan Roh Kudus. Dikatakan luar biasa. Dia nyampaikan, ya mantap, ya keyakinan akan kekuatan roh. Ya supaya iman kamu jangan tergantung pada hikmat manusia. Jadi artinya, saudara, dia tidak menyampaikan dengan hikmat manusia, pengetahuan yang indah ini dan itu kelihatannya hebat. Tapi sekali lagi keyakinan roh, bahwa roh Allah mengurapi perkataannya, bahwa roh Allah yang memberikan hikmat untuk dia berkata-kata, untuk dia menyampaikan firman. Itu adalah karena kekuatan roh, saudara, yang luar biasa. Hikmat roh, saudara, luar biasa sekali. Supaya iman kamu jangan tergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Kepada apa, saudara? Kekuatan Allah. Saya percaya ini juga yang selalu saya berusaha lakukan. Saya tidak hanya cari khotbah-khotbah yang kelihatannya hebat, pengetahuan yang macam-macam hebat, tapi saya berusaha punya keyakinan, mendapatkan rema yang dari Tuhan, dapat pewahyuan yang dari Tuhan, dapat pembukaan ilahi yang dari Tuhan. Saya punya keyakinan yang kokoh akan hikmat Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus. Saya sampaikan dengan pengurapan Roh Kudus, sehingga saudara dikuatkan oleh Roh Allah, bukan hanya untuk hal-hal yang lain. Saudara, itu suatu yang luar biasa. Itu yang dialami oleh Rasul Paulus. Coba saya bacakan lagi Kisah Rasul 20 ayat 22 dan seterusnya. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, dia mengatakan dirinya dia sebagai tawanan roh. Apa artinya tawanan roh? Dia ditawan atau dikuasai oleh roh. Dia bukan menguasai roh atau mendikte Roh Kudus.
Dia dikuasai Roh Kudus. Roh Kudus yang berkuasa dalam hidupnya. Roh Kudus yang memerintahkan dia untuk melakukan sesuatu. Saudara, ya dikatakan lagi, sekali lagi saya ulangi. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dia pergi ke Yerusalem karena apa? Tawanan roh. Roh yang membawa dia ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Tidak tahu nanti terjadi apa. Ya, selain daripada yang dinyatakan roh dari kota ke kota padaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Dia nggak tahu secara detailnya. Dia tahu satu hal saja, ya ada penjara dan sengsara menunggu dia. Saudara, di bawah Roh Kudus, dia tahu sedang yang akan menghadapi seperti itu. Ayat 24 juga sekali lagi luar biasa. Tetapi, kata saudara apa saudara? Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Dia tidak menghiraukan karena dia tidak takut, saudara. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Asal bisa mencapai ya garis akhir yang Roh Kudus tetapkan. Yang Roh Kudus inginkan. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus. Ya kepadaku bisa menyelesaikan tugas dari Tuhan Yesus. Memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi luar biasa. Dia punya keyakinan yang luar biasa, saudara. Tentang itu, sekalipun tahu ini di depan ada bahaya, dia enggak gentar. Dia tetap mantap, dia tetap melangkah, saudara. Dia akan tetap mau menyelesaikan sampai akhir. Bahkan kalau saudara bisa pelajari, Alkitab juga berkata, yang dituliskan oleh Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung. Dia berkata, segala masalah dapat kutanggung, saudara. Saya percaya itu luar biasa sekali. Ya, dia tidak bimbang, dia tidak takut, saudara. Ya, segala perkara dapat ditanggung, saudara. Ya, mungkin dibaca saja Filipi 4 ayat 13. Ini ayat yang luar biasa. Bahkan ayat yang menginspirasi saya. Ya, saudara, itu luar biasa. Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara, perkara apapun. Saudara, perkara COVID-19, perkara apapun, perkara resesi keuangan, perkara apapun, perkara keamanan, perkara apapun, perkara dalam pelayanan, perkara dalam rumah tangga, perkara dalam ya apapun dikatakan dapat kutanggung. Katakan saudara, dapat kutanggung. Saya ajak saudara ikuti apa yang dikatakan Rasul Paulus. Segala perkara, katakan kepada masalah yang sedang saudara hadapi, ya kalau itu COVID, dapat kutanggung. Ya, resesi ekonomi, dapat kutanggung. Masalah rumah tangga, jangan berkata tidak dapat kutanggung, kuatasi. Masalah pelayanan, dapat kutanggung, saudara. Kenapa? Di dalam dia, di dalam Tuhan, saudara. Di dalam Roh Allah yang memberi kekuatan padaku. Yang memberi apa, saudara? Kekuatan padaku. Karena dia tahu, ya, Roh Allah memberi kekuatan. Tuhan memberi kekuatan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang akan menjadi takut? Saya rasa ini luar biasa sekali. Dalam Alkitab, kisah-kisah saudara bisa belajar. Saudara, ya orang-orang yang dipakai Tuhan pun mengalami proses yang luar biasa. Tapi hanya mereka tetap bisa bertahan. Karena mereka punya pertahanan roh yang luar biasa. Karena ada Roh Allah yang memberi kekuatan. Yang mengurapi mereka, yang mensupport mereka. Sehingga sekalipun badai berat, sehingga sekalipun masalah yang besar terjadi, tetap saja eksis. Kita bisa lihat Yusuf, saudara. Oh, saudara, dia mengalami, ya dibuang ke sumur kering. Dia mengalami dijual jadi budak. Dia mengalami digoda oleh istrinya Potifar. Dia mengalami difitnah masuk penjara. Dia mengalami dilupakan oleh juru minum dan juru roti. Tapi tetap dia bisa bertahan. Dia punya kekuatan roh yang luar biasa. Kalau saudara baca di Alkitab, ditulis, oh Yusuf ini punya roh yang luar biasa sekali. Ketahanan roh. Dan akhirnya dia mencapai rencana yang luar biasa. Saudara baca semua, ya Daud juga seperti itu. Daniel juga seperti itu. Sama. Bahkan saudara, zaman Tuhan Yesus juga sama. Saudara, ya Tuhan Yesus tahu. Ya Roh Allah itu sumber kekuatan yang luar biasa. Kalau saudara pelajari kehidupan Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus, semua kuasa
yang digunakan ada kuasa Roh Kudus. Ada kuasa Roh Kudus, saudara. Sebelumnya dari kecil sampai umur 30 dia tidak melakukan sesuatu yang sangat berarti. Tapi sejak dia dibaptis, saudara, dipenuhi Roh Kudus, dibawa Roh Kudus, dia melayani dengan kuasa Roh Kudus yang luar biasa sekali, saudara. Sampai akhirnya dia menyerahkan diri, saudara, mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita, saudara, dibangkitkan lagi, saudara, akhirnya hari ketiga. Dan setelah itu dia lihat murid-muridnya sedang dalam keadaan lemah, sedang dalam keadaan tidak berdaya, saudara. Ya, satu hal yang Yesus tahu, murid-muridnya ini bisa dibangkitkan, bisa jadi pemenang, bisa dipakai luar biasa saat Roh Allah turun atas mereka. Maka Tuhan Yesus sempat berkata, ya, pergi jadikan semua bangsa muridku. Ya, tapi jangan langsung berangkat, tunggu Yerusalem. Tunggu apa? Janji Bapa, kamu akan dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menopang kamu. Kamu akan terima kuasa yang luar biasa sekali. Saudara, dikatakan, kamu akan lakukan ini dan itu, luar biasa. Dan kalau saudara baca di Alkitab, setelah murid-murid dipenuhi Roh Kudus, ada kekuatan rohnya yang luar biasa, berubah menjadi manusia yang baru. Orang-orang penakut menjadi pemberani, saudara. Orang-orang tidak berdaya, tidak berarti, jadi sangat berarti, jadi sangat berguna. Orang-orang yang harusnya sudah undur, jadi rasul-rasul yang luar biasa. Jadi saja saudara tangkap, sumber kekuatan yang utama, yang inti, yang paling penting adalah Roh Allah. Roh Allah adalah sumber kekuatan yang luar biasa. Sebagai anak Tuhan, saudara, juga sama. Tuhan tahu kita manusia lemah, akan kalah tanpa Roh Allah. Maka saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kalau saudara baru pertama kali mendengar firman Tuhan, saat saudara mau terima, Tuhan, Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu, maka ada firman Tuhan, janji firman Tuhan, Roh Allah akan masuk dalam hatimu, akan tinggal dalam hatimu, akan menjadi penolong bagimu, akan berikan kekuatan, akan menyertai sehingga engkau bisa mengalami hidup yang penuh kemenangan. Sumber kekuatan yang tanpa batas, yang utama adalah Roh Allah. Sejak setiap jemaat, setiap saudara semua mengerti, tanpa Roh Allah kita kalah. Tapi bersama Roh Allah lebih dari pemenang. Amin, saudara. Nah, sekarang saya ingin saudara belajar rahasia menerima kekuatan Roh. Bagaimana kita bisa menerima kekuatan Roh? Ya, roh kita bisa dikuatkan. Bukan hanya lahiriah jasmaninya saja, jiwanya, tapi roh kita, saudara. Yang pertama yaitu mau dipakai menjadi saksi Kristus. Saya ulangi sekali lagi. Mau dipakai menjadi saksi Kristus. Ucapkan bersama, saudara. Mau dipakai menjadi saksi Kristus. Artinya dipakai oleh Tuhan hidupnya. Menjadi kesaksian bagi kemuliaannya, bagi kasihnya, bagi kuasanya. Saudara, mau dipakai Tuhan menjadi saksinya, saudara. Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan terima kuasa. Katakan, aku akan terima kuasa. 1, 2, 3. Aku akan terima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan terima kuasa. Kekuatan roh yang luar biasa sekali. Dan kamu akan menjadi saksiku. Itu akan membuat kita jadi saksinya Tuhan. Di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Jadi saudara, Tuhan akan memberi kekuatan roh yang luar biasa dengan tujuan supaya kita bisa menjadi saksinya, supaya kita menjadi kesaksiannya, supaya kita berani bersaksi, saudara. Saksikan kuasa Tuhan, saksikan kasih Tuhan, saksikan kabar pengampunan, saksikan kabar keselamatan, korban yang Tuhan sudah sediakan di atas kayu salib. Saat saudara mau dipakai Tuhan, beritakan keselamatan, beritakan Injil, beritakan saudara pertolongan Tuhan, beritakan mujizat yang diberikan oleh Tuhan, turut campur Tuhan. Saat itu saudara akan diurapi,
maka saat itu Roh Kudus akan turun untuk memberikan kekuatan pada saudara. Saya percaya itu salah satu yang sangat penting. Karena tujuannya adalah supaya kita menjadi saksinya, bisa dipakai oleh Tuhan dan mengalami kekuatan. Nah, kenapa seringkali saya dorong setiap saudara, ayo bersaksi. Saudara yang sudah kenal Tuhan, bersaksi. Banyak teman, apalagi saudara yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, bersaksi. Saudara, apalagi sudah mengalami mujizat, bersaksi. Hari ini saya juga ajak setiap saudara belajar bersaksi. Apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu disaksikan. Jangan diam saja. Ya, saksikan pada keluarga saudara. Saksikan kepada kenalan-kenalan saudara. Saksikan dimanapun saudara berada. Bersaksi itu luas. Bisa bersaksi lewat WhatsApp misalnya gitu saudara. Bisa bersaksi lewat saat ada live streaming atau ibadah online. Saudara, di situ ada live chatnya, bisa ditulis atau kirim ke call center kita. Kirim tadi alamat hotline, nomor itu. Kesaksian-kesaksian saudara. Saya percaya saudara, itu akan datangkan anugerah yang luar biasa sekali saudara. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Pertama, kalau saudara sudah ditolong Tuhan, sudah diampuni, diselamatkan Tuhan, sudah mengalami kuasa dan kasih-Nya Tuhan, saudara bersaksi, sebetulnya saudara sedang mengakui bahwa semua yang saudara peroleh adalah dari Tuhan. Kalau saudara bisa sukses adalah dari Tuhan. Mengakui semua adalah dari Tuhan. Saudara, kalau kita nggak mau bersaksi, seolah-olah itu karena kita. Tapi waktu kita bersaksi, semua karena anugerahnya, semua karena pertolongannya, semua karena kasihnya, semua karena kuasa mujizatnya. Saudara mengakui. Saudara balas cinta kasih Tuhan. Saudara sudah ditolong, saudara saksikan nama Tuhan akan dipermuliakan. Saudara belajar membalas cinta kasih Tuhan. Yang ketiga, saya percaya saudara menyenangkan hatinya Tuhan. Siapa yang ingin menyakiti hatinya Tuhan? Pasti nggak ada. Siapa yang ingin menyenangkan hatinya Tuhan? Saudara bersaksi. Saksikan dia. Bukan hanya itu saja. Kesaksian saudara akan menguatkan orang yang lain. Akan memberkati orang lain. Sehingga membuat orang lain juga percaya. Sehingga membuat orang lain juga datang pada Tuhan. Sehingga membuat banyak orang lain juga ditolong oleh Tuhan. Dapat anugerah. Diselamatkan oleh Tuhan. Melalui kesaksian-kesaksian saudara. Saudara akan diurapi oleh Tuhan. Saudara akan diberi kekuatan. Saudara akan diberi kuasa. Sehingga kesaksian saudara selamatkan banyak orang. Betul saudara. Dan yang terakhir bagi saya sama seperti saat saudara bersaksi. Makin saudara banyak bersaksi, iman saudara makin dikuatkan. Makin saudara banyak bersaksi, iman saudara makin dikuatkan. Sekali lagi, makin saudara bersaksi, iman saudara makin dikuatkan. Kenapa? Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran firman Tuhan. Semua yang sudah dialami karena melakukan firman Tuhan. Saudara saksikan, iman saudara akan terus makin kuat. Daripada banyak orang, keluargamu selalu mendengar berita dalam derita. Saudara, itu akan membuat imannya runtuh. Saksikan, saudara akan diurapi, dapat kekuatan, dipakai oleh Tuhan. Amin. Saudara, katakan bersaksi. 1, 2, 3. Bersaksi. Sekali lagi saudara. Bersaksi. Sekali lagi saudara. Bersaksi saudara. Itu petunjuk Tuhan. Yang kedua, menanggapi pesan firman Tuhan dengan sangat serius. Waktu dengar firman seperti itu, ditanggapi sangat serius. Kalau saudara selama ini tidak punya kekuatan, seringkali merasa lemah, seringkali merasa kalah, saat ini sedang hadapi satu badai yang besar, saudara lemah, saudara dengar firman Tuhan ini, dikatakan ada sumber pertahanan yang luar biasa, ada sumber kekuatan yang luar biasa. Saudara tanggapi, saudara percayai, saudara imani, saudara terima. Sungguh-sungguh terima kekuatan dari Roh Kudus. Maka tiba-tiba kuasa akan mengalir. Waktu saudara menanggapi, waktu saudara terima dengan iman, saudara akan punya kekuatan Roh Kudus yang luar biasa. Saudara akan punya pertahanan yang luar biasa. Saya percaya itu luar biasa. Contoh seperti tadi, slogan dari Paulus, segala perkara dapat
Jangan ngomong gak dapat terus. Saudara ngomong gak dapat terus, lemah. Saudara berkata, dapat. Ya, segala perkara dapat ku tanggung. Bukan tidak dapat, dapat aku atasi. Dapat aku hadapi. Ya, tapi gak sombong. Ya, di dalam dia, di dalam Yesus, di dalam ya Allah, di dalam Roh Allah yang memberi kekuatan. Saudara ucapan, tanggapi, imani, ucapan, saudara dapat kekuatan yang luar biasa. Menanggapi firman Tuhan dengan sangat serius. Katakan saudara, menanggapi pesan firman Tuhan dengan sangat serius. Sekali lagi, menanggapi pesan firman Tuhan dengan sangat serius. 1 Korintus 15 ayat 6 dikatakan, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Oh, waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia menampakkan diri kepada banyak orang berkali-kali supaya mereka dikuatkan imannya. Oh, supaya mereka tangkap bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang bangkit dari kematian, berkuasa atas segala sesuatunya, sehingga mereka tidak gentar. Dia sudah bangkit, maka akan ada hari esok. Tapi saudara, Yesus juga berkata, amanat agung, beritakan Injil, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka. Oh, aku menyertai kamu. Tunggu janji Bapa. Mereka mendengar. Semua mendengar. Tapi akhirnya yang sungguh-sungguh menanggapi. Di atas loteng Yerusalem hanya sekitar 120 orang. Yang menanggapi. Yang tiba-tiba dilawat oleh Tuhan. Yang menanggapi. Yang tiba-tiba dapat kekuatan dari Tuhan. Yang menanggapi sungguh-sungguh. Tiba-tiba punya pertahanan luar biasa. Tiba-tiba rohnya menyala-nyala. Tiba-tiba berubah. Dari orang yang lemah jadi kuat. Dari orang penakut jadi pemberani. Tiba-tiba jadi dari orang tidak berguna menjadi orang yang sangat berguna. Kenapa? Menanggapi. Yang lainnya 500 lebih tadi. Yang hanya 120. Yang lainnya ini tidak dapat apa-apa. Lemah tetap lemah. Kalah tetap kalah. Undur tetap undur. Gagal tetap gagal. Nanggapi saudara. Dan saudara akan lihat kuasa mujizat Tuhan. Sepanjang saya mengembalakan, saya lihat ini faktor yang sangat penting. Saya selalu berkata, Tuhan menuntun kita seperti tiang awan, tiang api. Terus rema tahunan, saudara, rema bulanan, rema setiap minggu seperti ini, saudara. Itu adalah pewahyuan, rema dari Tuhan. Kalau kita tidak nanggapi, lewat saja. Kalau kita nanggapi, kita akan mengalami. Waktu Tuhan gerakkan, bangun pondok Daud, kita nanggapi banjir mujizat, banjir mujizat, banjir mujizat, perkataan profetik, banjir mujizat, tsunami mujizat, perkataan profetik. Terus saudara, lalu Tuhan berkata tahun ini tahun kemuliaan. Saudara, dengan rema ayatnya Yesaya 60. Tadi Bapak Ibu Lingga Chandra tangkap, ini tahun kemuliaan. Yesaya 60 digenapi. Oh, sungguh-sungguh serius. Ditangkap, diimani, ditaati firman Tuhan. Oh, bangkit jadi terang, bangkit jadi berkat. Dalam punya pertahanan yang luar biasa. Saya akan saksikan saudara, ada jemaat yang punya kesaksian luar biasa. Saya, Vita, dan Ki, kami dari GBK Jogja, dan sekarang kami tinggal di Jayapura. Sudah 1 tahun karena suami pindah kerja di Jayapura. Walau kami tinggal di Jayapura, tetapi tetap ikut komsel online. Jadi sekalipun sudah pindah di Jayapura, tetap ikut komsel. Caranya apa? Online. Ini sedang Tuhan berkarya di tengah-tengah kita. Nggak bisa ibadah di gedung gereja, tapi sebetulnya juga sedang kita itu dipaksa, dilatih, bisa gunakan internet online tanpa batas. Sudah harus pindah kerja di Jayapura, tapi tidak kehilangan kelompok saya, tapi tidak kehilangan pengembalaannya, tetap saja bisa ikut saudara kelompok share online dengan KKS kami
di Jogja. Nah, GSM masih di Jogja. Anak-anak kami ikut ibadah tin online, bukan hanya orang tuanya. Anak-anaknya juga ikut tin online, saudara. Luar biasa. Dan kami sekeluarga ya terus ikut ibadah streaming keluarga Allah. Seperti ini, ya ibadah online. Ya di pertengahan minggu ada live streaming. Diikuti dari gereja kita, saudara. Awal tahun 2018, tema tahunan gereja adalah Great Harvest. Dia dapat tema ditangkap dengan serius, diimani dengan serius. Dan kami imani terjadi atas kami. Di bulan Februari kami sepakat menabur benih profetik. Masih ingat ya Februari yang lalu, ya benih profetik yang jumlahnya tidak biasa, artinya banyak, saudara. Tidak seperti biasanya. Seperti yang pernah kami tabur sebelumnya, bulan Maret 2018, tema mingguan khotbah waktu itu adalah open heaven. Surga terbuka, berkat akan dicurahkan. Dan minggu ketiga tema tentang pengelolaan keuangan untuk mengalami keajaiban keuangan diajari. Lalu juga ditanggapi dengan serius. Selama firman disampaikan, kami antusias sekali. Dan Tuhan memberikan rema. Karena tangkap firman, Tuhan tuh senang. Kalau dia sedang bersabda, didengarkan, ditanggapi. Maka Tuhan memberikan rema, saudara. Untuk kami miliki rumah di Jogja. Sebab rumah yang kami tinggal saat itu ya masih rumah dinas kantor. Pada kondisi saat itu kami tidak punya uang untuk DP rumah sekalipun. Belum punya DP-nya, saudara, uang DP. Tapi Tuhan beri rema, li Roma, itu saudara. Ya, pulang ibadah, ya 17 Maret 2018, kami berkeliling untuk mencari rumah yang akan dijual. Dengan iman, kami cari rumah, percaya dengan iman. Kami ingin rumah di dalam perumahan dan rencananya rumah itu akan dikontrakkan untuk menambah penghasilan cicilan rumah tersebut di bank. Dan iman kami 2 tahun cicilan bank bisa lunas. Lalu mujizat mulai terjadi, saudara. Mujizat tidak masuk akal yang kami alami. 1. Akhirnya dengan cara Tuhan yang ajaib, kami bisa dapat rumah di dalam perumahan dan bisa langsung disewakan. Karena rumah itu sudah ada AC 2 unit, plus pagar, plus kanopi, plus garasi, bonus dari pemilik rumah. Yang kedua, DP rumahnya disetujui dari 30% ketentuan bank, hanya 16% saja yang kami bayar. Saudara, ada lagi mujizat tuh DP-nya. 3, Tuhan pakai perusahaan suami saya bekerja dengan cara ajaib. Kebijaksanaan perusahaan dirubah. Yang awalnya sebagai pegawai yang bekerja selama 15, 25, dan 30 tahun diberi penghargaan masa kerja. Tapi di tahun 2019 keluar revisi SK kantor dengan menambahkan penghargaan bagi pegawai dengan masa kerja 20 tahun. Puji Tuhan, di tahun 2020 ini suami saya genap 20 tahun masa pengabdian kerjanya. Belum pernah terjadi sepanjang sejarah kantor di Jayapura mendapat penilaian kinerja tahunan dengan prediksi sangat memuaskan. Saudara, dia dapat prediksi sangat memuaskan. Pas tahun itu, pas ada perubahan aturan. Ya, sebelumnya hanya memuaskan. Sehingga saat pembayaran bonus kinerja tahun 2019, suami saya menerima bonus kerja dengan angka di luar pemikiran kami. Jadi dia berkata akhirnya dapat bonus yang luar biasa, di luar pemikirannya. Suami saya mendapatkan bonus kinerja 20 tahun dan penilaian kerja sangat memuaskan. Ya, 2 keajaiban Tuhan berikan di pekerjaan suami saya. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia berkata, masa pandemi di Indonesia karena COVID-19 pada bulan Maret, saya coba membuat masker untuk diri sendiri. Kemudian saya posting di Facebook dan story WA. Tidak disangka saya kebanjiran pesanan masker karena Papua akses bandara dan pengiriman ditutup. Jadi masker buatan lokal laku keras dan saya bersyukur ada berkat
di masa sukar ini. Tuhan itu luar biasa. 5. Dengan semua mujizat keuangan yang tidak masuk akal yang Tuhan nyatakan atas kami, maka jangka waktu kredit rumah yang kami ambil yaitu selama 13 tahun. Tangkap dulu, harusnya 13 tahun. Bisa diselesaikan dalam waktu 2 tahun sesuai iman kami dan waktunya Tuhan. Hutang kami lunas. Ya, di tanggal yang cantik Tuhan berikan lagi. Tepat tanggal 5 bulan 5 2020. Lunas. Harusnya 13 tahun. Tapi cukup 20 tahun. Ini Tuhan. Ada ketahanan kalau saudara termasuk ekonomi, termasuk semua. Kenapa? Tangkap serius. Firman Tuhan. Saya ajak saudara belajar seperti itu. Jangan apatis. Percayai. Tergantung kita. Tuhan sudah berjanji. Tuhan pasti menggenapi janjinya. Tuhan sudah berfirman. Firmannya pasti terjadi. Tergantung kita. Saya ajak saudara tanggapi dengan serius setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga, yang terakhir, buka hati dan miliki kehausan yang besar untuk terima kepenuhan Roh Kudus. Buka hati sekali lagi dan rindu punya kehausan. Terima Roh Kudus. Tuhan sudah berjanji akhir zaman akan dicurahkan, saudara, Roh Kudus secara luar biasa. Anak-anak akan dipenuhi Roh Kudus. Orang-orang muda engkau akan dipenuhi Roh Kudus. Orang-orang tua engkau akan dipenuhi Roh Kudus. Hamba-hamba dipenuhi Roh Kudus. Akan dicurahkan hujan awa, hujan air luar biasa. Ini saatnya air zaman. Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus luar biasa sekali, saudara. Dan ini saat-saat yang dahsyat. Dan itu saat-saat yang luar biasa. Terima, tangkap, saudara, kepenuhan Roh Kudus. Waktu saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara akan lihat karya Roh Kudus itu dahsyat luar biasa sekali. Ya, salah satunya, saudara, selain Roh Kudus itu akan memberi kekuatan luar biasa, Roh Kudus juga akan memberikan bahasa roh yang seringkali ya kita lakukan, baik secara pribadi dalam ibadah, saudara. Saya percaya, saudara, bahasa roh itu sangat membantu juga untuk membangun manusia roh kita. Roh kita itu sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Oh gitu, mengucapkan perkataan-perkataan yang penuh iman positif. Saat saya lemah, saya seringkali berbahasa roh. Dan roh saya dibangkitkan. Iman saya dibangkitkan. Kekuatan baru mengalir, saudara. 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Saya ulangi ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang menubuat, ia membangun jemaat. Nah, ini saya ganti siapa ya? Obaja saat berkata-kata dengan bahasa roh, Obaja membangun dirinya sendiri. Saudara perhatikan, ya saudara perhatikan. Seringkali dalam pelayanan sebelumnya saya sudah bangun diri saya pakai bahasa roh. Dibangkitkan, api menyala, hadirat Tuhan nyata. Saudara, waktu yang imannya timbul, maka api Roh Kudus akan berkarya luar biasa. Saya ajak setiap saudara gunakan. Saudara dengar seperti Rasul Paulus. Kenapa? Rasul Paulus itu punya kekuatan roh yang luar biasa sekali. Seperti itu, salah satunya dia berkata, aku berbahasa roh lebih daripada kamu semua. Artinya dia kalau saat ini diucapkan Rasul Paulus berbahasa roh lebih dari kita semua, lebih dari Paul Baja, lebih dari saudara saat itu, lebih daripada ya jemaat Korintus, dia lebih, maka dia punya kekuatan lebih. Roma 8 ayat 26, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, saudara. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tapi roh Allah sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya ajak saudara sungguh-sungguh bangkit, saudara. Ya, gunakan. Minta lapar dan haus akan Tuhan. Terima dengan iman. Kalau saudara dapatkan pengurapan, terima terus, saudara. Lebih lagi, saudara. Dibangun. Kalau saudara bisa berbahasa roh. sering digunakan. Saudara melatih roh saudara
dituntun oleh Roh Allah, roh saudara akan makin bangkit, roh saudara akan makin kuat dan makin kuat. Ya, terima saudara. Ini kita sudah melakukan luar biasa selama seminggu dari Senin sampai sekarang hari Minggu, saudara. Ya, kita sedang ada apa? Acara lawatan Roh Kudus, Holy Spirit Fire. Saya percaya saudara mengikuti lewat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya Jumat, Sabtu, sekarang Minggu. Saudara hari demi hari makin dikuatkan, makin dipenuhi Roh Kudus. Pengurapannya makin luar biasa lagi, kuasa pekerja lebih dahsyat lagi. Terima dengan iman, jangan takut, terima dengan iman, terima dengan yakin, antusias terhadap firman Tuhan. Saya percaya luar biasa. Saya tutup dengan Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta padanya. Saudara perhatikan, dari Senin sampai Sabtu, saudara, sampai Minggu ada kesaksian-kesaksian orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Oh, minta pada Bapa surgawi, penuhi dengan Roh-Mu, penuhi dengan Roh Kudus, dapat penuhan Roh Kudus, dapat zaman Roh Kudus. Saudara tangkap kesaksian-kesaksian, saudara sungguh-sungguh berjuang, dan saudara akan dibangun iman saudara makin kuat, makin kuat, makin kuat. Saya percaya ini waktu yang luar biasa. Kita sudah 1 minggu, hari ini akan menjadi gongnya. Saudara, pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Saudara akan diubahkan seperti murid-murid yang sedang dalam keadaan lemah, yang sedang dalam keadaan tidak berdaya. Oh, dapat janji daripada Tuhan. Mereka antusias menerimanya. Mereka sungguh-sungguh ada di loteng Yerusalem. Oh, saudara, lalu dipenuhi janji Tuhan. Mereka dilawat oleh Roh Kudus. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka diubah menjadi orang-orang yang baru, yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan kemenangan. Oh, orang yang tidak berguna, orang yang undur, jadi rasul yang dipakai oleh Tuhan. Saya percaya saudara akan ngalamin sama. Saudara, saat terang Tuhan datang atas hidup kita, semua kegelapan lenyap. Dunia gelap, bangsa kelam. Terus ingat saudara, jangan imani saudara ikut gelap, jangan. Jangan imani saudara ikut kelam, jangan biarkan ketakutan, jangan. Imani janji Tuhan, imani firman Tuhan. Terang Tuhan datang. Saat ini imani terang Tuhan akan datang. Saat ini imani zaman Roh Kudus akan datang. Saat ini imani hadirat Roh Kudus akan datang. Saat ini imani pengurapan Roh Kudus akan datang. Saat ini imani kuasa Tuhan akan datang dalam hidupmu. Saat ini imani kasih Tuhan dicurahkan dalam hidupmu. Saat ini imani karya Allah akan nyata dalam kehidupan saudara. Terang Tuhan akan menerangi semua yang gelap, diterangi. Kesehatan saudara diterangi, jadi sehat. Saudara, sakit diterangi, jadi sehat. Rumah tangga saudara diterangi, jadi bahagia bersatu. Oh, keuangan diterangi, diberkati jadi berkat. Studi pekerjaan diterangi, pelayan saudara diterangi. Dan saya percaya saudara akan lihat karya Tuhan yang luar biasa. Dunia boleh gelap, bangsa-bangsa boleh kelam, tapi kita punya pertahanan roh yang luar biasa. Membuat kita percaya. Sehingga muliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Dan itu yang direncanakan Tuhan. Ayo saudara, saya rindu saudara, ya untuk hari Minggu ini selama 1 minggu sekarang. Kali lagi ingin impartasi. Sekali lagi ingin mendoakan setiap saudara. Sungguh-sungguh saudara bisa mengalami breakthrough. Terobosan saat ini punya ketahanan yang luar biasa. Saudara tidak menyerah, saudara tidak gagal, saudara tidak kalah. Tapi jadi pemenang. Bukan hanya bertahan biasa, tapi mengalami terobosan yang luar biasa. Terobosan dalam kesehatan, terobosan dalam rumah tangga, terobosan dalam keuangan, terobosan dalam studi, terobosan dalam pekerjaan, terobosan dalam pelayanan, terobosan dalam jabatan, terobosan-terobosan yang luar biasa. Dalam selamatkan jiwa. Saudara lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara, justru saat seperti ini, saudara lihat kemuliaan Tuhan luar biasa. Amin saudara. Ayo saudara, angkat tangan saudara. Saya mau ajak saudara mulai berdoa sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh pengurapan turun atas setiap saudara. Terang Tuhan turun. Hikmat Tuhan turun. Berkat-berkat Tuhan turun. Jawaban doa turun. Oh, kuasa mujizat Tuhan turun atas saudara. Mari kita berdoa. Ora la pasa kara la pasa kara la pasa kara la pasa kara la pasa
Hiralapasa karalapasa karalapasa karalapasa. Tuhan, kami bawa setiap jemaat, Tuhan, kami bawa setiap orang yang saat ini sedang mengikuti ibadah online. Sekali lagi kami percaya tidak kebetulan, tapi Tuhan yang sudah menuntun mereka. Saat ini di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, firman-Mu digenapi dalam kehidupan mereka. Terima ketahanan roh, terima ketahanan roh, terima ketahanan roh yang luar biasa, yang tidak akan tergoyahkan. Rohnya tidak akan tergoyahkan, imannya tidak akan tergoyahkan. Oh, kesehatannya tidak akan tergoyahkan, rumah tangganya tidak akan tergoyahkan, keuangannya tidak akan tergoyahkan. Bahkan terus maju, bahkan terus maju, bahkan terus maju, terus maju di dalam Tuhan. Beri pengurapan Tuhan untuk bersaksi dalam nama Tuhan Yesus. Buka mulut kami semua untuk bersaksi. Beritakan pada banyak orang, sehingga banyak orang boleh mengerti dan boleh percaya dan boleh diselamatkan. Pengurapan untuk bersaksi Tuhan. Berkati kesaksiannya dengan kuasa-Mu, dengan mujizat-Mu, menjamah setiap orang yang mendengarnya. Oh Tuhan, beri mereka juga hati yang tanggap kepada firman Tuhan. Hati yang tanggap pada pewahyuan. Hati yang tanggap kepada visi. Yang tanggap kepada rema yang Tuhan berikan. Setiap perkataan, setiap tema, setiap firman Tuhan ditangkap, ditangkap, ditangkap. Hati yang meresponi dengan sungguh-sungguh, sangat respon, lapar dan haus akan pengurapan. Saat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu impartasikan pengurapan, impartasikan pengurapan, impartasikan, 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 impartasikan. Ada pengurapan yang double sedang mengalir. Terima saudara, terima, 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 terima. Percaya saya, terima saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan yang double porsi, pengurapan yang luar biasa. Hari ini menjadi gongnya. Sungguh-sungguh ada terobosan yang luar biasa. Kami percaya Engkau sudah lakukan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, diurapi setiap jemaat dengan ketahanan roh yang dahsyat. Amin saudara. Ya, luar biasa sekali saudara. Kita akan dengarkan Revival News. Setelah itu refresh, lalu akan tutup dalam doa. Mari kita ikuti dulu Revival News. Tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk membalas kebaikan Tuhan. Kita tetap dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dengan berbagai cara. Sekarang ini untuk memberikan persembahan sudah dapat dilakukan dengan sangat mudah hanya dari rumah tanpa kita perlu kemana-mana. Cukup dengan scan barcode melalui aplikasi yang sudah ada di HP atau gadget kita seperti OVO, Dana, GoPay, Sakuku, atau Link aja, kita bisa langsung memberikan persembahan kita. Selain itu, kita juga dapat transfer melalui mobile dengan internet banking dan mobile banking ke rekening keluarga Allah masing-masing kota. Informasi selengkapnya tentang nomor-nomor rekening dan QR Code Keluarga Allah Global dapat kita lihat di gbika.org/live persembahan. Sedangkan bagi jemaat keluarga Allah yang terkendala untuk memberikan persembahan secara online, saudara bisa dapat mempersembahkan secara langsung ke kotak persembahan yang tersedia di masing-masing gereja lokal keluarga Allah. Hubungi kantor sekretariat gereja lokal keluarga Allah di kota saudara untuk mendapatkan informasi jam buka gereja, atau telepon ke call center plus keluarga Allah di 0899 789 5000 untuk informasi selengkapnya. Berikanlah persembahan saudara dengan syukur dan sukacita, karena itulah yang mendatangkan anugerah, sukacita, serta berkat melimpah bagi hidup kita. Di kehidupan ini, banyak yang tidak bisa dilakukan sendiri. Banyak hal yang dilakukan memerlukan bantuan orang lain, seperti halnya kehidupan rohanimu. Karena akan lebih baik jika kamu bertumbuh bersama. Mari kita bertumbuh bersama di Komsel Online. Hubungi KKS Anda untuk mendapatkan informasi mengenai Komsel Online. Atau bisa menghubungi call center Keluarga Allah.
Bagi saudara yang membutuhkan berbagai informasi, kegiatan gereja, dukungan doa dan pelayanan konseling, saudara dapat menghubungi nomor call center plus Keluarga Allah di nomor 08997895.000. call center plus Keluarga Allah siap membantu saudara 24 jam non-stop. Jadi, pastikan saudara selalu menyimpan nomor call center plus Keluarga Allah, yaitu 0899 789 5000. sekali lagi di nomor 0899 789 5000. Keluarga Allah Business Directory adalah program khusus untuk kita jemaat dan para pelayan Tuhan keluarga Allah supaya kita dapat saling mendukung dalam membangun ketahanan finansial melalui produk bisnis yang kita punya. Tentunya KAB Story ini akan sangat bermanfaat dan membantu pemasaran produk kita secara lebih cepat dan luas, khususnya di tengah masa pembatasan sosial seperti sekarang ini. Untuk mendaftarkan produk usaha saudara, yang pertama harus saudara lakukan adalah membuka website di gbika.org/live. Saudara akan melihat kotak atau banner bertuliskan KAB Story. Klik kotak tersebut sehingga kita akan masuk ke halaman Business Directory. Setelah masuk di halaman Business Directory, klik daftar yang ada di sebelah kanan atas. Isilah semua kolom sesuai data saudara dengan benar, serta masukkan foto sesuai ketentuan yang diminta, yaitu tangan kanan memegang KTP dan tangan kiri memegang KTA atau Kartu Pelayan Tuhan. Pastikan semua data diisi dengan benar lalu klik daftar. Selanjutnya dalam 1 kali 24 jam data saudara akan dikonfirmasi oleh admin melalui email. Jika saudara membutuhkan bantuan atau informasi lebih lanjut tentang produk, silahkan menghubungi Ibu Yani di 0831 1472 4533. Untuk bantuan atau informasi pendaftaran merchant, saudara dapat menghubungi Saudari Elin di 0896 1990 9034. Demikian telah kami sampaikan Revival News minggu ini. Salam kemuliaan Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya! Kita sungguh percaya kuasa Roh Kudus sedang penuh atas hidup kita. Hidup kita penuh dengan Roh Allah. Ada kemerdekaan, ada mujizat, ada kuasa yang tidak terbatas. Membawa revival bagi bangsa kita, bagi bangsa-bangsa yang sungguh percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sukacita revival besar yang akan terjadi, bahkan sedang terjadi saat ini. Roh Kudus
Ya saudara, kita akan tutup dalam doa. Saya ajak saudara mulai sekali lagi juga angkat tangan saudara. Saya akan sekali lagi berikan doa berkat. Tapi juga tidak lupa saya akan doakan juga untuk saudara yang ulang tahun selama 1 minggu ini. Yang ulang tahun saudara, saya rindu doakan saudara. Ya bahkan selama mulai tanggal 1 sampai sekarang, karena minggu-minggu yang lalu belum. Nah, saya ingin doakan untuk saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, angkat tangan saudara. Terima kasih Tuhan kasih segala kasih karunia dan anugerah luar biasa. Mau berdoa untuk setiap orang yang sedang mengikuti ibadah online, yang ulang tahun dalam bulan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan limpahkan kasih setia Tuhan dengan bertambahnya umur. Tambahlah Tuhan kekudusan, perkenanan dari Tuhan, pertahanan rohnya, karya Tuhan dalam hidupnya sungguh-sungguh makin bertambah-tambah. Tuhan tuntun mereka senantiasa perjalanan mencapai rencanamu, khususnya juga yang baru mulai bergabung. Tuhan tuntun mereka terus setia bergabung. Oh, temukan mereka dengan konselornya, sehingga ada yang membimbingnya, sehingga ada yang menuntunnya. Diurapi mereka, Tuhan diberkatilah mereka, disertai oleh Tuhan. Tuhan berkatilah dengan jawaban-jawaban doa daripada Tuhan. Beri mereka pertolongan Tuhan. Dan sungguh-sungguh kasih karunia-Mu limpah. Kami akan selesaikan dengan ucapan syukur pada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Kami akan menjadi pelaku firman. Dan kami mengalami kemenangan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan lebih lagi saudara. Oh, diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah perguruan iman rohanimu. Diberkatilah kesaksian dan pelayananmu. Diberkatilah studi atau pekerjaanmu. Diberkati keuanganmu. Diberkati masa depanmu. Diberkati dengan ketahanan yang luar biasa. Diberkati dengan kemenangan-kemenangan. Diberkati dan jadilah berkat. Karena anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam rohnya, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama, amin. Ya, Tuhan berkati, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhanku. Tepuk tangan bersama-sama. Kau mengadakan perjanjian di depan seluruh bangsaku. Kau mengadakan perbuatan ajaib yang belum pernah terjadi. Seluruh bangsa di kediamanku kan melihat perbuatanmu, sebab yang kau lakukan denganku sungguh-sungguh ajaib. Inilah waktunya. Inilah waktunya. Lawatan besar terjadi. Yes, God. Inilah saatnya. Deklarasikan. Api menyala, Rohmu bekerja, membakar setiap hati kami. Aku terima perjanjianmu yang tak pernah berubah. Kau genapi janji-janjimu, pasti terjadi dalam hidupku. Aku terima perjanjianmu yang tak pernah berubah. Kau genapi janji-janjimu.
seluruh bangsa di kediamanku dan melihat perbuatanmu, sebab yang kau lakukan denganku sungguh-sungguh ajaib. Mari kita deklarasikan bersama-sama. Inilah waktunya. Atas bangsa kami, atas gereja kami. Inilah saatnya. Oh, api menyala, rohmu bekerja, membakar segala hati kami. Aku terima perjanjianku yang tak pernah berubah. Amin. Kau genapi janji-janjimu, pasti terjadi dalam hidupku. Aku terima perjanjianmu yang tak pernah berubah. Kau genapi janji-janjimu, pasti terjadi di dalam gerejaku. Sungguh perjanjian yang luar biasa terjadi atas hidup kita, amin. Deklarasikan itu, great revival terjadi atas gereja kita, terjadi atas hidup kita, atas pekerjaan kita. Kami terima Tuhan malam hari ini, perjanjian-Mu terjadi atas hidup kami. Perkara yang besar, perkara yang dahsyat, yang belum pernah terjadi dalam hidup kami. Aku terima perjanjianmu yang tak pernah berubah. Kau genapi janji-janjimu, pasti terjadi dalam hidupku. Aku terima perjanjianmu yang tak pernah berubah. Kau genapi janji-janjimu, pasti terjadi. Mari, gereja Tuhan katakan, aku terima perjanjianmu yang tak pernah berubah. Kau genapi janji-janjimu, pasti terjadi dalam hidupku. Aku terima perjanjianmu yang tak pernah berubah. Kau genapi janji-janjimu. Yang terakhir kita deklarasikan bersama-sama. Aku terima perjanjianmu yang tak pernah berubah. Kau genapi janji-janjimu, pasti terjadi dalam hidupku. Aku terima perjanjianmu yang tak pernah berubah. Kau genapi janji-janjimu, pasti terjadi di dalam gerejaku. Semua mujizat yang besar itu pasti terjadi. Di dalam gerejaku. Bahkan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang menyembah Tuhan. Di dalam gerejaku. Sorak-sorai bagianlah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami terima perjanjian-Mu. Haleluya.
my strength and my deliverance. It's a great revival coming to our nation. Take our life to bring your glory and your righteousness. Now it's a great revival. Kami percaya inilah waktu pemulihan terjadi. Pemulihanmu terjadi, kuasa Roh-Mu meliputi, menyembuhkanku, membangkitkanku, melayani-Mu. Kami terima pengurapan kuasa-Mu, nyatakan rema kebenaran firman-Mu. Kami bawa kegerakan hati-Mu sampai semua bangsa datang menyembah-Mu. It's a great revival. It's a great revival. Overflow with power. For you are my God, my strength and my deliverance. It's a great revival coming to our nation. Take our life to bring your glory and your righteousness. Now it's a great revival. It's a great revival, overflow with power. For you are my God, my strength and my deliverance. It's a great revival coming to our nation. Take our lives to bring your glory and your righteousness. It's a great revival, overflow with power. For you are my God, my strength and my deliverance. It's a great revival coming to our nation. Take our lives to bring your glory and your righteousness. Now it's a great revival. 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 Let the people praise you, Lord. Earth and heaven worship you. Glory to the precious King. Holy is our God. Let the people praise you, Lord. All the nations shout and sing. Oh, below and all above, shout your name above all names. Your mercy
There's no one like you. There's no one like you, Jesus. Your